Nama saya Joseph Renjaya dari kelas 9A. Hari ini saya akan membahas bentuk globalisasi dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah bersatunya negara-negara ke dalam sistem global. Dan bentuk-bentuk globalisasi dalam berbagai kehidupan itu ada bermacam-macam. Yang pertama, bidang komunikasi. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau kita kenal dengan iptek. Yang keempat, bidang budaya. Yang kelima, bidang transportasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu bidang komunikasi. Zaman sekarang, manusia berkomunikasi dengan orang lain menggunakan smartphone. Kemajuan teknologi komunikasi ini memudahkan seseorang untuk menjalin interaksi dengan orang lain tanpa harus bertemu secara langsung. Saat ini perkembangan telepon genggam atau seluler berkembang begitu pesat. Munculnya smartphone dan jaringan internet mampu mengubah cara berkomunikasi masyarakat. Sekarang masyarakat dapat berkomunikasi dengan berbagai aplikasi di handphone atau smartphone tanpa terhalang oleh jarak maupun waktu. Yang kedua, saya akan membahas bidang ekonomi. Globalisasi memberikan pengaruh terhadap bidang ekonomi dalam suatu negara. Salah satu bentuknya yaitu munculnya perdagangan bebas atau kita kenal dengan free trade. Perdagangan bebas atau free trade merupakan sistem perdagangan yang makin luas tanpa terbatas kawasan ataupun wilayah. Salah satu kegiatan globalisasi adalah kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ekspor-impor dalam perdagangan bebas mendorong banyak investasi masuk. Selain itu, barang-barang impor menguasai pangsa pasar dalam negeri. Barang-barang impor memiliki kualitas tinggi dan harganya yang murah lebih diminati oleh masyarakat. Kondisi demikian merugikan para produsen lokal. Oleh karena itu, produsen lokal harus meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk-produk impor. Selain itu, produk lokal berkualitas dapat menjadi komoditas ekspor sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi produsen. Contoh lain perkembangan ekonomi adalah yang termasuk dalam globalisasi. Terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Ada dua, yaitu MEA dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau European Free Trade Association atau kita kenal dengan EFTA. Kedua organisasi tersebut merupakan perwujudan integrasi ekonomi di tingkat regional. Globalisasi dalam bidang ekonomi ini dapat mengaruhi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, setiap negara harus mampu meningkatkan dan memperkuat stabilitas ekonominya agar tidak tergerus globalisasi. Yang ketiga, saya akan membahas bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau kita kenal dengan iptek. Ilmu pengetahuan dapat diuji serta dibuktikan secara sistematis berdasarkan prinsip dan prosedur tertentu. Adapun teknologi yang merupakan perangkat, ide, metode, teknik, atau benda-benda material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Arus globalisasi mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Perkembangan iptek bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, cepat, dan nyaman. Dan apa saja manfaat yang bisa kita peroleh? Munculnya teknologi canggih yang mampu memperluas ilmu pengetahuan dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Kecanggihan teknologi memudahkan kegiatan pembelajaran bahkan di masa-masa begini. Sebagai contoh, guru menyampaikan presentasi materi menggunakan laptop dan proyektor. Kecanggihan teknologi juga mampu memperluas ilmu pengetahuan masyarakat. Yang keempat, bidang budaya. Teknologi canggih mendorong terjadinya pertukaran budaya di seluruh dunia. Seseorang dapat mengetahui dan mempelajari kebudayaan yang dimiliki negara lain melalui internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Sebagai contoh, adanya penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Globalisasi budaya mendorong percampuran budaya lokal dan budaya asing melalui alkulturasi, asimilasi, dan difusi. Pada zaman dahulu, orang masih menjaga nilai-nilai budaya masyarakat dan diwariskan ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, globalisasi di bidang budaya hendaknya disikapi secara bijak agar budaya ataupun bahasa lokal tidak luntur akibat tergerus globalisasi. Yang terakhir, bidang transportasi. Adanya kecanggihan moda transportasi memudahkan kita dalam melakukan mobilitas. Perkembangan moda transportasi merupakan salah satu bentuk globalisasi di bidang transportasi. Secara umum, moda transportasi dibagi menjadi 3, yaitu darat, air, dan udara. Transportasi memiliki fungsi dan manfaat untuk memperlancar arus lalu lintas manusia dan barang. Itu sekian dari saya, terima kasih.